Halo, dengan Bang Review di sini. AirPods Max jadi andalanku buat dengerin lagu selain si Sony WH-1000 XM5. Waktu itu udah pernah aku versusin keduanya ya. Silahkan ditonton dulu biar nyambung kalau nonton video yang ini. Jadi si AirPods Max ini udah aku pakai setahun ya. Garansinya udah habis ya. Dan kayak gimana kondisinya sekarang? Apakah sudah buluk atau masih layak pakai atau mending dijual aja? Kayak gimana suka dukanya langsung aku ceritain aja. Saat ini di pasaran harganya masih di kisaran 8-9 jutaan. Dulu setahun yang lalu aku belinya juga di harga segituan. Jadi harganya ini sangat stabil ya. Secondnya harganya di 6-7 jutaan. Jadi kalau mau beli aku saranin mending beli yang second aja. Harga yang nihil memang setara dengan build quality-nya yang solid serta materialnya yang premium. Merupakan headphone wireless paling wah yang pernah aku miliki ya. Ini kalau dipakai langsung auto sultan, kelihatan sugih banget. Kayak perhiasan ini ya. Dan berkat kelebihan tersebut, headphone ini jadi malah sangat jarang aku bawa traveling. Kenapa gitu? Karena aku nggak mau bodinya yang metal ini jadi lecet. Pernah aku bawa traveling sekali 2 kali doang sih. Tapi ya headphone ini menuhin tempat karena nggak bisa dilipat ya. Nah setelah setahun pemakaian, bodinya ini ternyata masih mulus. Permukaan metalnya hampir nggak ada baret sama sekali. Bener ya nggak ada baret ya? Nggak ada cuy. Aku memperlakukan headphone ini dengan penuh kasih sayang. Earphone-nya juga tidak belel ya, tidak ngeletek, cuman sedikit bau dan kotor aja karena keringatku soalnya karena ya gampang sumuk ya pakai si AirPods Max. Mau ganti earphone banyak yang jual versi OM ya, tinggal beli aja harganya cuma 300 ribuan. Kalau yang ori kayaknya lebih mahal, tapi yang ori juga jarang yang jual di Indonesia sih. Untuk nyopotnya kayak gini ya, gampang banget. Pasang lagi. Nah yang jadi keluhan utama adalah headbandnya ini ya. Ini jaring-jaringnya menurutku cuma gimmick ya, karena nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Ini lebih mengedepankan estetik daripada fungsionalitas ya headbandnya ini ya. Dan headbandnya ini sudah melar, kelihatan melar ya. Tidak melengkung dengan sempurna. Karena apa? Karena ini ya salahku sendiri sih. Kebiasaanku adalah naruh si headphone-nya ini di atas stand-nya yang kayak gini. Ini stand-nya bikin headband-nya yang dari fabric, dari kain jadi melar. Jujur aku rada nyesel ya, kenapa aku taruh di stand? Kenapa nggak aku taruh di atas meja aja sih? Maksudnya biar keren ya ditaruh di stand, tapi ya malah jadi melar headband-nya. Ada yang ngalamin headband-nya juga melar, silahkan di komen ya, aku pengen tahu. Atau mungkin punya kalian malah lebih awet headband-nya. Kemudian penggunaan setahun ini hampir tiap hari aku pakai. Jadi selain buat dengerin lagu di Mac, aku manfaatin juga buat ini ya, buat ngedit video ya di FCPX di Mac. Walaupun ini bukan headphone monitoring, buatku pribadi kalau cuma dipakai buat mantau audio suaraku untuk video YouTube ya masih cukup cocok lah. Meskipun di sini frekuensi high-nya rada berbumbu ya, di AirPods Max suara vokal jadi kelihatan lebih bright. Nah ketika sedang menggunakan si iPhone dan pengen fokus nikmatin musik, aku malah pakai si Sony ya, si Sony WH-1000 XM4 atau enggak si XM5. Tapi XM5 udah aku jual karena tidak bisa dilipat ya. Aku keep yang XM4 karena bisa dilipat, toh kualitas audionya 11-12. Ya bukan berarti kualitas audionya si AirPods Max lebih jelek, enggak ya. Masing-masing punya karakter audionya tersendiri dan keduanya sama-sama bagus sebenarnya kualitas audionya. Namun dari segi comfort, si AirPods Max kurang PW untuk dipakai dalam durasi yang lama akibat bobotnya yang lebih berat karena mungkin ya bodinya metal ya mostly. Belum lagi di kepala terasa ketat dan cepat bikin gerah earphone-nya. Intinya aku kalau pakai si AirPods Max lama-lama sering leherku kerasa pegel ya. Dan juga kerasa lebih sumuk kupingnya. Beda dengan si Sony yang lebih enteng dan juga lebih adem. Kemudian satu lagi yang bikin aku kecewa adalah absennya tombol power di AirPods Max. Sesuatu yang sangat blunder dari Apple ya. Jadi headphone tersebut selalu on ya, nggak bisa dimatiin. Ya paling standby setelah beberapa jam doang, tapi ya intinya bikin baterainya cepat boros ya. Karena Bluetooth-nya selalu broadcasting ya, selalu hidup. Niatnya biar seamless kalau kita ganti antar perangkat Apple biar selalu terkoneksi gitu. Untuk matiin Bluetooth-nya harus dipakein case yang kayak gini ya, case bawaan. Ini case menurutku ribet dan case-nya sangat cepat dekil. Pokoknya nggak banget lah. Ya konsep minimalismenya Apple malah jadi fail menurutku ya. Mengorbankan segi fungsionalitas. Intinya yang bikin aku paling impress sama si AirPods Max cuman di bodinya ya, desainnya yang unik, minimalis, bodinya yang mewah, premium.
Dari segi fungsionalitas kurang ergonomis, kurang PW di kepala, dan dari segi battery life juga sering ya minta dicas akibat absennya tombol power off ya. Jadinya selama 2-3 hari minta dicas. Jadi kalau pengen AirPods Max-nya awet ya silahkan pakein case-nya terus, tapi aku males pakein case-nya. Ya headphone ini menurutku lebih cocok buat para orang yang pengen pamer ya, pengen flexing berkat harganya yang nihil sama desainnya yang stylish, unik, dan material bodinya yang premium bling-bling. Cocok buat para OKB yang suka pamer. Ya biasanya kalau pakai AirPods Max terus difoto, status sosialnya bakal naik ya, gengsinya munggah ya. Dapat respect dari circle-nya ya. Wow, udah sugih ya, udah punya AirPods Max. Harganya 8-9 jutaan. Ya headphone ini worth it kalau tujuan utamanya buat gaya. Dan untuk pemakaian keseharianku, aku lebih PW pakai si Sony aja lah. Fungsionalitasnya lebih ergonomis, walaupun dari segi desain dan material bodinya kalah jauh, nggak ada kesan mewahnya sama sekali. Dan selama setahun pemakaian, aku rasa si AirPods Max ini lebih banyak minusnya daripada plusnya. Maka dari itu, mending aku jual aja. Ya segitu aja sedikit sharing gue tentang si AirPods Max. Selama setahun pemakaian, selama tinggal AirPods Max. Enaknya aku beliin gadget Apple apa lagi nih?